Bismillahirrahmanirrahim. Al-Latifatur Rabi'atu wa Thalathuna. Latifah yang ke-34. Haka Abu Hafsin Umar bin Husain As-Samarqandi. Abu Hafsin Umar bin Husain As-Samarqandi bercerita, fi kitabihi, di dalam kitabnya Raunaqul Majalis, yang bernama Raunaqul Majalis, innahu kana bi Madinatil Balagh rajulun tajirun kasirul mal. Sesungguhnya di kota Balagh ada seorang laki-laki pedagang yang memiliki banyak harta. Wa kana lahu ibnani, dan ia hanya memiliki 2 anak laki-laki. Fatuwfiya rajulu, kemudian laki-laki tersebut itu wafat. Wa qasama ibnahu al-mala bainahuma nisfaini, dan kedua anaknya itu membagi harta di antara keduanya menjadi 2 bagian. Wa kana fil mirasi alladhi khalafahu abuhuma salasu sangarotin, dan di antara warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kedua laki-laki tersebut itu ada 3 rambut, min sya'rihi sallallahu alaihi wasallam, dari rambutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha kullun minhuma sya'ratun wa baqiyat sya'ratun wahidah bainahuma. Maka masing-masing dari mereka mengambil 1 rambut, dan tersisalah 1 rambut di antara mereka. Faqala akbaruhuma, maka sang kakak berkata, naj'alu asy'arata al-baqiyata nisfaini, aku akan menjadikan rambut yang tersisa itu menjadi 2 bagian. Faqala al-akhar, maka sang adik berkata, la wallahi, tidak demi Allah, balin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajallu min ayyuqta'a sya'rah. Sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat agung, sehingga tidak pantas rambutnya itu dipotong menjadi 2 bagian. Faqala al-kabir, maka sang kakak berkata lil asghar, kepada adiknya, fata'khudhu anta hadhihi salasa sa'aratin bikistika minal miras. Kalau begitu kamu ambil saja semua rambut itu, yaitu 3 rambut tadi miliknya kakaknya, yang tersisa itu untuk diambil sang adik. Akan tetapi bikistika minal miras, sebagai gantinya kamu berikan semua bagian warisanmu itu kepadaku. Faqala na'am, maka sang adik pun berkata baik, alias mensetujui permintaan kakaknya. Fa akhadha al-kabiru jami'al mal, maka sang kakak mengambil semua harta warisan ayahnya. Wa akhadha as-saghiru asy-sya'rati faj'alaha fi jaybihi, dan sang adik mengambil rambut tersebut kemudian meletakkannya di dalam sakunya. Wasara yukhrijuha fayushahiduha wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'iduha ila jaybihi. Maka sang adik tadi ketika mengeluarkan rambut
dari sakunya, kemudian melihat rambut tersebut itu, ia selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelahnya, ia kemudian mengembalikannya lagi ke dalam sakunya. Falamma kana ba'dal ayyam fana malul kabir wa katsura malus shaghir. Maka ketika lewat beberapa hari, habislah harta sang kakak dan menjadi banyaklah harta sang adik. Fa'asha ayyaman wa tuwfiya. Dan sang adik yang telah menjadi kaya itu tadi, ia kemudian hidup juga beberapa hari kemudian sang adik pun wafat. Faro'ahu ba'dus sholihin fin naumi. Sebagian orang-orang soleh itu melihatnya di dalam tidur, alias bermimpi menemui atau berjumpa dengan pemuda tadi. Bukan hanya berjumpa dengan pemuda tadi saja, akan tetapi orang-orang yang soleh itu juga waro'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang soleh itu juga bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, di dalam mimpi itu Nabi berkata kepada orang-orang soleh tadi, Kullin nas, katakan kepada para manusia, Man kanat lahu ilallahi hajat falyati qabra fulan hadza. Barang siapa yang memiliki hajat, keinginan kepada Allah, maka hendaknya ia datang ke kuburan laki-laki ini. Wa yas'alullaha qada'a hajah, dan di kuburan itu hendaknya ia minta kepada Allah untuk memenuhi hajatnya. Fakana annasu yaksiduhu qabroh. Maka para manusia banyak yang berziarah, berkunjung ke kuburan pemuda tadi. Hatta balagho ila kulli man abaru ala qabrih rogiban. Sampai-sampai setiap orang yang sampai ke makbaroh kuburan pemuda tadi itu, ketika dalam keadaan naik kendaraan, yang zilu wa yamshi rogiban, ia turun kemudian berjalan kaki. Dari keterangan tersebut dapat kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya, orang yang menghormati bagian anggota Nabi, yaitu di sini rambutnya saja, mendapatkan keistimewaan yang sedemikian besar. Mafhumnya, rambut yang notabene itu tidak hidup saja, seseorang menghormati mendapatkan keistimewaan yang sedemikian agung. Lalu bagaimana andaikan kita menghormati seseorang yang di dalam tubuhnya itu mengalir darah baginda Nabi Muhammad SAW? Tentu itu pun juga memiliki keutamaan yang agung. Jadi pada saat ini yang sedang banyak orang yang menghujat dzurriyyah Nabi, kita sebagai orang yang tahu jangan sampai ikut-ikutan juga menghina, menghujat keturunan Nabi. Kita harus memiliki prinsip, biarlah mereka, orang-orang yang menghujat itu cukup mereka saja. Jangan sampai kita bergeser karena hujatan mereka itu dari kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.